Mana dan pribadi Yesus. Mari kita lihat bersama-sama Bilangan 17 ayat 7. Bilangan 11 ayat 7. Bilangan 11 ayat 7. Oke. Kita lihat Bilangan 11 ayat yang ke-7. Wah, siapa punya yang masih? Siapa punya itu lagi marah-marah? Baik, kita lihat ya. Bilangan 11 ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Mana itu katanya seperti ketumbar, kita tahu ketumbar ya. Terus kelihatannya seperti damar bedola. Baik, kita kembali, kita lihat bersama-sama. Mengenai mana, Yesus Kristus menyebut mana itu menggambarkan dirinya. Yohanes 6 ayat 49 ayat 51. Dan mana itu rasanya itu manis seperti kue madu katanya. Kita telah belajar mengenai hal ini. Bagaimana madu di dalam Alkitab berbicara mengenai rasa firman Allah. Menggambarkan firman Allah itu seperti apa. Kemudian rasanya seperti panganan yang digoreng. Ini menggambarkan bagaimana Roh Kudus itu, minyak itu menggambarkan Roh Kudus. Sehingga di dalam Yesus Kristus itu penuh dengan firman Allah, penuh dengan Roh Kudus. Ketika Yesus menyampaikan firman Allah itu bekerja, hidup dan bekerja. Kemudian cara makan pun dikasih tahu, ada beberapa cara, gitu ya. Yang pertama itu menggilingnya dengan batu kilangan atau menghancurkan sampai menjadi bubuk. Ini menggambarkan bagaimana Yesus mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Dia turun, merendahkan dirinya sampai apa? Mati atas kayu salib. Jadi sampai apa? Awalnya itu berbentuk, udah sampai apa? Sampai bubuk katanya. Jadi digiling dengan batu kilangan. Kemudian menumbuk dalam lumpang. Ini merupakan proses dipukul-pukul gitu ya, ditumbuk, pukul-pukul. Apa yang terjadi kepada mana itu? Yesus Kristus, dia dipukul. Alkitab menggambarkan di Yesaya 53 ayat 5 bahwa tidak ada bagian yang tidak luka. Ya, ini Yesus mengalami semua hal-hal ini. Dan ini telah digambarkan lewat mana yang Yesus bicarakan di Yohanes pasal 6. Kemudian memasaknya dalam periuk. Ini sampai apa? Sampai tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi istilahnya apa ya? Unsur hidupnya itu udah habis total gitu ya. Nah, ini bicara mengenai kematian Kristus. Ya, dia mati, tetapi kemudian dia bangkit. Makanya 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa Yesus dia datang, dia telah hidup menjalankan pelayanannya sesuai dengan kitab suci, dia mati sesuai kitab suci, dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus telah dibicarakan dari perjanjian lama. Kalau ada yang mengikuti khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Yunduhi, Gembala Sidang kami, hari Minggu barusan, itu dijelaskan kenapa perjanjian lama itu masih diperlukan. Kenapa perjanjian lama itu masih diperlukan? Perjanjian lama bagi banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, seolah-olah perjanjian lama itu tidak penting. Tetapi kemarin dijelaskan dengan sangat lengkap dan sangat mudah dipahami bahwa kenapa perjanjian lama itu masih perlu.
untuk mengenal Yesus benar-benar apa? Tidak bisa hanya mengenal Yesus lewat perjanjian baru. Nggak bisa. Kita harus ada perjanjian lama juga. Oke? Kenapa? Karena mengenai Yesus telah dinubuatkan di kitab-kitab suci. Nah, kitab-kitab suci ini bicara tentang perjanjian lama. Oke? Nah, jadi kematian Yesus kita juga perlu ingat. Diingat oleh apa? Oleh tubuh kita katanya. Oleh tubuh kita. Ini menggambarkan perlu bagi kita untuk mengikuti jejak Kristus. Ya. Kemudian mengenai mana. Jadi kita udah lihat rasanya, kita sudah lihat cara masaknya. Nah, hari ini kita akan lihat mengenai bentuknya. Dikatakan mana itu sesuatu yang bentuknya halus seperti sisik. Seperti sisik dan halus seperti embun beku. Keluaran 16 ayat 14. Coba kita lihat. Keluaran 16 ayat 14. Kita lihat. Keluaran 16 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi. Nah, kita pernah lihat, tapi kita bisa bayangkan embun itu jadi beku. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dikatakan mengenai bentuk mana, dikatakan bahwa mana itu berwarna putih seperti ketumbar. Keluaran 16 ayat 31 dikatakan apa? Ayat 31 dikatakan umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Jadi warnanya putih seperti ketumbar katanya. Kemudian mana itu seperti damar bedola. Tadi kita sudah baca. Dari bilangan 11 ayat yang ke-7. Seperti damar bedola. Kita akan bahas mengenai hal-hal ini. Yang pertama, mana itu halus atau kecil? Mana itu? Yang tadi balik sebentar, Pak. Yang tadi balik sebentar, sorry. Oke. Ya, jadi yang pertama kita akan lihat bahwa mana itu halus atau kecil. Halus atau kecil. Ya. Tadi kita udah lihat Keluaran 16 ayat 14. Keluaran 16 ayat 14. Ini ya. Keluaran 16 ayat 14. Dikatakan apa di Keluaran 16 ayat 14? Di situ dikatakan, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Kata halus di situ adalah dak, nih ya. Dalet nih, dak. Artinya kecil, tipis, halus. Apa yang diajarkan mengenai mana ini? Hubungannya dengan pribadi Yesus Kristus. Gitu ya. Bagaimana tentang kehidupan Yesus Kristus. Karena Yesus bicara di Yohanes pasal 6 bahwa mana itu menggambarkan tentang dirinya sendiri. Nah, kita akan lihat mengenai makna penebusan lewat mana ini gitu ya. Yang pertama, Yesus menjalani kehidupan yang kecil. Kita mengenal kata orang kecil atau rakyat kecil gitu ya. Ini menunjuk kepada orang yang hidupnya pas-pasan, bahkan kekurangan. Kekurangan. Di dalam sosial masyarakat seringkali dipandang rendah. Nah, seperti inilah Yesus menjalani kehidupannya. Beberapa ekspresi kalau kita lihat di dalam Alkitab, di Mika 5 ayat 2, di situ dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Paling kecil kan? Kemudian Yohanes 1 ayat 44 dan 45. Yohanes 1 ayat 44 dan 45. Waktu itu Filipus bertemu dengan Nathanael dan Filipus berkata, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, Nazaret itu
merupakan tempat yang apa ya, yang sangat diremehkan. Nazaret itu di sekitar dekat-dekat Samaria, gitu ya, dekat-dekat Samaria. Itu di bagian utara. Jadi kalau misalnya dari Yerusalem itu pergi ke atas gitu ya, ke arah dekat Galilea. Makanya di ayat 45, ayat 46, Nathanael menjawab, "Oh, emang ada yang baik dari Nazaret?" katanya. Seperti ini. Kemudian Lukas 4 ayat 22. Lukas 4 ayat 22. Ketika Yesus berbicara, Yesus menyampaikan firman Tuhan, respon orang-orang apa? Oh, bukankah ia ini anak Yusuf? Ini kan kita kenal papanya, ini papanya tukang kayu. Ini sosial yang apa ya, salah satu tingkat sosial yang rendah. Markus 6 ayat 3 dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu? Nah, ini Yesus, dia adalah tukang kayu. Ini Yesus. Tetapi kita perlu tahu bahwa Yesus adalah mana yang halus, yang kecil. Tetapi dia sendiri adalah Tuhan. Yesus sendiri adalah Tuhan. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat Ya. belum bilangin. Jadi Yesus adalah firman itu sendiri. Wait. Ya. If bilang I lagi babak tadi. Oke, yang berikutnya kita lihat makna berikutnya mengenai bentuk dari mana ini. Kan mana itu kecil kan, halus. Di kedatangan pertama dikatakan bahwa Yesus datang sebagai rakyat kecil, orang yang tidak diduga, yang bukan siapa-siapa, ya. Kedatangan kembali, kalau kita lihat makna yang berikutnya lewat bentuk mana ini, ketika Yesus datang kembali digambarkan gulungan kitab kecil yang terbuka. Gulungan kitab kecil yang terbuka. Wahyu 10. Kalau kita lihat Wahyu 10, ya. Wahyu 10, coba kita lihat ayat 1 dan 2. Wahyu 10. Wahyu 10 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini. Wahyu 10 ayat 1 dan 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Di sini ada gulungan kitab kecil yang terbuka. Kitab kecil. Kitab kecil ini di dalam bahasa Yunaninya adalah Biblaridion. Dan ini menunjukkan sebuah buku yang kecil. Tetapi buku kecil ini yang akan menyelamatkan dunia. Gitu ya. Menyelamatkan dunia. Apa? Isi dari buku tersebut. Isi dari buku kecil tersebut. Wahyu 10 ayat 10, kalau kita lihat ayat yang ke-10, dikatakan apa? Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Nah, jadi kalau kita lihat Rasul Yohanes ketika dia melihat penglihatan itu, dia disuruh pergi ke malaikat itu dan suruh minta. Nah, ketika dia minta diberikan kepadanya, diberikan perintah untuk apa? Untuk makan. Untuk makan, dan dia rasakan bahwa itu manis seperti madu, tetapi setelah di perut itu jadi pahit katanya. Nah, ini berbicara mengenai apa? Oke. Ini berbicara mengenai firman yang diterima oleh Rasul Yohanes
ini begitu apa ya, dia begitu terkesima, begitu apa, dia melihatnya ini sangat berharga ketika dia memahami yang sungguh luar biasa. Tetapi setelah dia mencernanya, dia apa? Dia merasakan pahit. Merasakan pahit. Artinya apa? Artinya berat untuk dipahami, apalagi untuk disampaikan. Tetapi ada tugas. Ayat 11 dikatakan apa? Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum, bahasa, dan raja. Di kedatangan kembali digambarkan sebagai gulungan kitab kecil. Ada pekerjaan gulungan kitab kecil. Nggak ada yang perhatikan mengenai hal ini, gitu ya. Bernubuat lagi, kata lagi, palin. Bernubuat lagi. Kata lagi di sini kalau kita lihat bahasa Yunani-nya palin, bernubuat lagi, menyampaikan inspirasi dari Tuhan lagi. Ini lagi apa? Melakukannya lagi artinya. Jadi Rasul Yohanes sudah bernubuat, telah menyampaikan tentang firman Tuhan, tetapi sekarang dia harus lakukan lagi. Betul ya? Misalnya kita, minggu lalu kita sudah belajar. Hari ini kita belajar lagi. Dalam bentuk waktu kita ada pengulangan kan? Tetapi ada makna yang kedua dari kata palin ini. Kata palin ini juga memiliki makna menjadi baru. Maksudnya apa? Maksudnya hal-hal yang disampaikan, ya, firman yang disampaikan ini merupakan atau berisi suatu hal-hal yang menjadikan baru. Menjadikan baru. Supaya apa? Supaya orang yang menerimanya menjadi manusia yang baru. Diperbaharui. Kalau kita lihat, proses diperbaharui itu bukan cuma satu kali. Oh, sudah terima Yesus, sudah lahir baru, udah selesai. Oh, saya sudah lahir baru. Haleluya. Hari ini gimana? Oh, saya lahir baru. Kapan? Dulu. Hari ini gimana? Hari ini gimana ya? Nah, kita harus apa? Harus menjalankan kehidupan yang menjadi baru. Menjadi baru. Iman kita diperbaharui, disegarkan. Dan itu hanya bisa terjadi lewat pekerjaan gulungan kitab kecil yang terbuka. Itu sebabnya Matius 24 ayat 14 dikatakan, Matius 24 ayat yang ke-14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau kita lihat di dalam Matius 24 ayat 14 ini bicara mengenai Injil kerajaan. Injil kerajaan. Tetapi Injil kerajaan di sini sama-sama mengandung apa? Mengandung mengandung Injil kedatangan pertama dan Injil kedatangan kedua. Loh, apa ini Injil kedatangan pertama dan Injil kedatangan kedua? Injil kedatangan pertama ini bicara mengenai apa? Ini bicara mengenai percaya Yesus. Percaya Yesus. Yesus adalah juru selamat. Maka Injil kedatangan pertama adalah bagi mereka yang bagi mereka yang belum percaya. Kalau kita lihat, ya, bagi mereka yang belum pernah mendengar tentang Yesus, tentang keselamatan Kristus, maka mereka perlu mendengar tentang Injil kedatangan pertama. Akan tetapi tidak berhenti di situ. Injil kedatangan kedua ini bicara mengenai hidup kekal. Bahwa apa? Tuhan akan datang kembali. Ini kan?
Tuhan Yesus akan datang kembali dan memberikan hidup kekal. Bagi siapa? Bagi siapa ini? Diberikan kepada siapa? Bagi yang sudah Percaya. Yang apa? Menantikan. Oh iya. Betul kan? Ya. Apakah orang yang tidak percaya akan menerima hidup kekal? Apakah orang yang belum tahu tentang Yesus, mereka tiba-tiba kita kasih tahu tentang hidup kekal terus mereka langsung amin? Nggak bisa. Itu harus apa? Harus percaya Yesus dulu, baru bisa. Betul kan? Apakah ini akan ada kitab yang lain selain Alkitab? Apakah Tuhan mau repotin kita? Tuhan sangat mengerti umat manusia. Gitu ya. Satu Alkitab aja udah agak repot gitu ya untuk bacanya dan memahaminya, apalagi dikasih Alkitab yang baru gitu kan. Makanya ini berbicara tentang apa? Bicara tentang Injil kerajaan yang sama, tetapi mengandung dua hal ini. Artinya apa? Artinya ketika kita menjadi percaya Kristus, ketika kita percaya Yesus Kristus, ini barulah langkah pertama. First step. Kita harus apa? Harus maju menjadi maju ke tingkatan berikutnya. Second step. Langkah kedua. Makanya percaya Yesus apakah cukup berhenti di situ? Nggak cukup. Harus apa? Harus bertumbuh. Nah ini ya harus dipahami ya. Oh percaya Yesus, amin, puji Tuhan. Tetapi harus bertumbuh. Ini. Yesus Kristus berbicara mengenai kebun anggur, mengenai pokok anggur. Apakah pokok anggur semua di dalam pokok anggur itu, semua yang ada di dalam anggur tersebut? Ada satu pokok anggur dan ada cabang-cabangnya. Ada begitu banyak cabang. Ada yang berbuah dan ada yang tidak berbuah. Semua tersambung di mana? Tersambung kepada pokoknya. Betul ya? Jadi ini ada anggur. Saya belum tahu ya anggurnya seperti apa gitu ya. Saya cuma lihat-lihat aja di TV gitu pohonnya. Jadi sini ada cabang-cabang, banyak cabang gitu. Terus ada yang bergelantungan kan? Iya, dia bukan pohon yang gede gitu, tetapi ya mungkin seperti ya ibu-ibu tahu lah gitu ya. Jadi dia ada yang berbuah, ada juga yang enggak. Ada juga yang enggak. Pokok anggur itu bicara tentang Yesus. Tetapi ada yang tersambung kepada Yesus, ada yang berbuah, ada yang enggak. Betul ya? Jadi ada yang berbuah, ada yang enggak. Apa yang terjadi? Dikatakan bahwa yang tidak berbuah ini akan diapain? Tahu ya ceritanya kan? Akan dipotong dan dibuang. Dipotong dan dibuang. Dibakar. Dibakar katanya. Itu sebabnya apakah setelah kita menempel kepada Yesus Kristus, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus berhenti di situ? Ternyata tidak. Semua rasul-rasul berkata hal yang sama. Mari kita bertumbuh. Di dalam apa kita bertumbuh? Di dalam iman dan pengetahuan. Daya. Pengetahuan apa? Oh, pengetahuan. Yesus Kristus. Pengenalan kita tentang Yesus. So, ya. Seiring kita, ya ibu-ibu banyak pengalaman dibandingkan saya, gitu ya. Masih coba saya kilas balik lagi, ingat zaman dahulu kala. Ya mendekati ya ketika pacaran dan itu kan baru mulai kenal kan? Baru mulai kenal, terus baru muncul kepercayaan terhadap pasangan, kepada calon. Untuk pergi dan bicara tentang pernikahan, bukankah
kepercayaan itu harus lebih daripada waktu pacaran. Bukankah pengenalan terhadap pasangan ini, calon pasangan ini, harus lebih dari waktu pacaran? Harus lebih kan? Kalau tetap sama gimana? Gambling kan? Betul ya? Setelah bertahun-tahun menikah pun pada akhirnya bisa lebih mengenal dan ya saya nggak tahu mengenai lebih percaya atau enggak ya. Tetapi seharusnya begitu kan? Harus lebih percaya, harus lebih mengenal. Demikian juga kita dengan Tuhan. Beginilah, Injil kerajaan itu diberikan supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya Yesus jangan berhenti hanya di situ saja. Harus apa? Harus maju sampai apa? Memperoleh hidup yang kekal ini. Harus maju. Makanya kita harus menjadi orang-orang yang menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Ya, harus menjadi baru. Inilah pekerjaan yang dilakukan oleh kitab kecil yang terbuka. Ya, jadi ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita mempelajari lagi, mari kita apa? Seperti mengupas bawang. Bawang bombay gitu ya. Setelah ini kulit luarnya, ada lagi dalamnya. Oh ternyata bagian dalamnya ada lagi. Ya. Nah, kalau mau mencari yang lain mungkin seperti kol. Sayur kol, buka ini, masih ada lagi dibagiin sampai ya ada berlapis-lapis. Maksudnya apa? Tetap kol, tetapi apa? Ada lapisannya kan? Sama. Pengenalan kita terhadap firman Tuhan awalnya itu hanya lihat sebagai suatu sejarah. Tetapi lama-kelamaan semakin kita mengenal, semakin kita mengenal apa kehendak Tuhan. Bukan apa yang saya mau, ya. Jadi ini yang saya mau, ini kehendak Tuhan. Waktu masih baru percaya Yesus, ikut Tuhan, oh ini banyak apa yang saya mau. Tetapi seiring waktu iman kita harus apa? Harus betul ya. Bayangkan kalau misalnya anak udah sampai kuliah, udah sampai menikah, sudah sampai udah punya anak lagi, gitu ya, tetap nggak memahami hati orang tua. Wah, betul ya. Nah, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Demikian juga kita dengan Tuhan. Nah, berikutnya, mana itu berbentuk seperti sisik katanya. Keluaran 16 ayat 14 dikatakan, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik. Ini, sisik. Nah, sisik. Bahasa Ibraninya itu adalah kaspas. Ya, kaspas. Artinya lapisan yang dilepas. Lapisan yang dilepas. Oke. Nah, apa yang diajarkan lewat ini? Hubungannya dengan pribadi Yesus Kristus. Jadi mengenai mana itu ternyata apa? Ternyata memberikan pengajaran yang berharga sehubungan dengan pribadi Kristus. Apa yang Yesus kehendaki bagi kita juga. Oke. Nah, kita lihat arti penebusan lewat bentuk mana yang seperti sisik. Yang pertama itu Yesus itu dinyatakan. Maksudnya apa? Coba kita lihat. Matius 27 ayat 28. Oke, Matius 27 ayat 28. Matius 27, coba kita lihat. Ayat 28. Di sini dikatakan mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ya, betul. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Yesus Kristus, dia adalah Tuhan, betul ya? Dia adalah Tuhan. Tetapi mengenai Yesus, apa adanya dia adalah manusia. Ingat, Yesus adalah 100% Tuhan, tetapi dia juga 100% manusia. Ini kita nggak boleh lupa, gitu ya? Karena ada yang terlalu ya ada juga yang berpikir 100% Tuhan sampai lupa bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, 100% manusia. Ya.
Jadi Yesus dinyatakan, Yesus menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia adalah manusia, apa adanya manusia. Kalau kita lihat ya sama seperti kita aja gitu. Akan tetapi, nah ini, akan tetapi bukan hanya manusianya, bukan hanya manusianya. Kalau kita lihat ini kan Yohanes 1 tadi, Yohanes 1 ayat yang ke-14, kemudian Filipi 2 ayat 16 sampai 17, ini bicara hal yang sama. Yesus dia menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan diri sebagai manusia. Akan tetapi ya, di balik Yesus Kristus atau di dalam Yesus Kristus itu, kalau kita kupas, maksudnya kita kupas ini apa nih? Kalau kita lebih mengenal siapa Yesus, siapa manusia Yesus Kristus ini, dia adalah Tuhan. Dia adalah firman yang dinyatakan. Dia adalah firman yang dinyatakan. Ya. Nah, jadi pada akhirnya Yesus ketika dia datang, dia ingin menyampaikan kehendak Tuhan itu apa. Dia ingin menyatakan hidup kekal. Tetapi ada masalah yang terjadi. Orang Yahudi, mata mereka itu apa ya? Mata mereka hanya mengharapkan hal yang berbeda. Mereka hanya mengharapkan hal yang jasmani. Makanya ketika Yesus mengadakan semua tanda-tanda dan mujizat, semuanya suka. Tetapi ketika Bible study dimulai, mulailah mereka ngantuk. Ya memang seperti itu gitu ya, masih manusia gitu. Tetapi kalau kita lihat Yesus sangat ingin menyatakan ada hadiah yang besar yang ingin diberikan kepada kalian semua. Apa itu? Coba kita lihat. Roma 6 ayat 23. Roma 6, kita lihat Roma 6 ayat 23 dikatakan apa? Dikatakan begini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi maksudnya apa? Maksudnya manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa sehingga ada maut. Ada yang namanya mati. Akan tetapi Yesus, di dalam Yesus ini ada hadiah. Kalau Yesus ini kita buka gitu ya. Oh, apa yang Yesus bawa? Di dalam Yesus ada hidup kekal. Ini bertolak belakang kan? Bertolak belakang. Karena ada dosa, ada maut, ada kematian, ada kesengsaraan. Tetapi di dalam Yesus, Yesus bisa menyelesaikan semuanya. Yesus membawa hidup yang kekal. Nanti bisa lihat juga di Yohanes 3 ayat 15, ayat 16, bicara hal yang sama. Allah ingin memberikan hidup kekal lewat Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya Yesus Kristus ketika dia menyatakan firman Tuhan, Yesus berbicara tentang hal-hal surgawi, manusia nggak bisa paham, ya. Yohanes 3 ayat 11-12, Yesus berbicara kepada Nikodemus, tetapi Nikodemus tidak paham tentang hal-hal surgawi. Yesus bilang, saya bicara mengenai hal duniawi, kamu tidak paham. Apalagi saya bicara tentang hal surgawi. Yesus bilang, kamu adalah pengajar Israel, tetapi kamu tidak mengerti yang saya sampaikan. Nah, berarti apa? Berarti firman, hukum Taurat, kitab nabi-nabi, perjanjian lama yang diberikan Allah bagi umat Israel memiliki makna, tetapi mereka tidak mencari maknanya. Nah ini, mereka tidak apa? Mencari makna tersebut. Mereka hanya hidup apa? Yang penting saya tidak bunuh orang, yang penting saya tidak ambil istri orang, yang penting saya tidak berdusta, saya tidak pernah bicara buruk tentang orang, saya tidak pernah rampas milik orang, saya selalu beribadah, saya nggak ada apa, saya pokoknya setiap hari Sabat saya selalu ada beribadah, saya tidak pernah katakan nama Tuhan seumur hidup saya.
karena saya terlalu menghormati, saya nggak lakukan itu semua kok. Berarti saya sudah hidup benar. Mereka lupa apa? Di balik semua firman yang diberikan kepada mereka, di balik semua hukum Taurat, di balik 10 perintah yang diberikan kepada mereka, kehendak Tuhan itu apa sih? Kehendak Tuhan itu supaya mereka mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti mereka mengasihi Allah. Ini yang Tuhan harapkan. Tetapi bagi mereka hanya apa? Yang penting nggak salah. Yang penting nggak salah. Takut salah. Gitu ya. Yang penting nggak salah. Yang penting nggak salah. Jadi mereka hanya ikut dengan tubuhnya, tetapi hatinya tidak ikut. Ini yang terjadi. Padahal apa? Padahal Yesus berbicara mengenai, apakah Yesus berbicara tentang Alkitab yang baru? Bukan. Yesus bilang, sebab ada tertulis. Ini, ada tertulis. Berarti apa? Yesus berbicara tentang perjanjian lama. Cuma orang Yahudi waktu itu tidak memahaminya. Makanya Yesus berbicara dalam perumpamaan. Dalam perumpamaan Yesus berbicara. Oke, coba kita lihat. Ya, kita lihat Yohanes 16 ayat 25. Yohanes 16 ayat yang ke-25. Dikatakan apa? Yohanes 16 ayat yang ke-25. Dikatakan begini. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi ketika menyampaikan kehendak Tuhan, memperkenalkan Bapa itu seperti apa, kehendak Allah itu seperti apa, Yesus bicara dalam kiasan, perumpamaan, simbol. Makanya Yesus bilang, kerajaan Allah itu seperti orang dari perahu lempar jala atau lempar pukat. Terus jalannya ditarik, pukatnya ditarik, terus semua ikannya dikumpulin di dalam perahu, baru mulai dipilih mana ikan yang baik, mana ikan yang buruk, betul kan? Dipisahin. Apa yang akan terjadi kepada ikan-ikan itu? Yesus berbicara tentang kerajaan surga itu seperti apa lagi ya? Yesus berbicara tentang perumpamaan benih. Yesus bicara tentang biji sesawi. Betul ya? Jadi Yesus berbicara dalam bentuk kiasan. Akan tetapi Yesus katakan apa? Sampai sekarang saya bicara dalam bentuk kiasan. Sampai kapan ini? Yohanes ini, kalau kita lihat, Yohanes 16, ini berbicara, Yesus berbicara pada waktu malam terakhir. Malam terakhir dia akan ditangkap. Jadi ini dia bicara, nanti setelah itu dia akan pergi ke Taman Getsemani. Ya. Nah, makanya Yesus berbicara tentang suatu waktu. Bagaimana Roh Kudus akan dikirim, akan diutus, dan pekerjaan tersebut akan terjadi. Pekerjaan apa? Pekerjaan menyatakan kehendak Tuhan. Menyatakan kehendak Tuhan. Ya. Makanya Wahyu 22 ayat 10 dikatakan apa? Wahyu 22 lihat Wahyu 22 ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepadaku, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi kitab Wahyu ini merupakan penglihatan yang Rasul Yohanes terima. Dan dia terima itu dalam bentuk apa? Banyak simbol, banyak perumpamaan, banyak kiasan. Gitu ya. Dan menggambarkan apa? Menggambarkan Tuhan menggunakan semua hal yang sedang terjadi waktu itu. Misalnya kalau kita lihat di sejarah, kalau kita bicara tentang kitab Wahyu gitu ya. Ini bicara tentang Kaisar Nero waktu itu yang mengejar orang yang percaya Yesus, dikejar-kejar untuk dihukum mati. Rasul-rasul dikejar-kejar. Nah, di dalam situasi yang seperti ini, Tuhan memberikan kitab Wahyu, penglihatan kepada Rasul Yohanes.
Nah, Rasul Yohanes sebelum semua penglihatan ini berakhir, selesai, dia diberitahukan untuk apa? Jangan meteraikan, katanya. Jangan meteraikan. Artinya apa? Jangan ditutup lagi nubuat ini. Harus dijelaskan dengan terbuka. Harus dijelaskan. Makanya kalau kita lihat di Wahyu 10 ayat 1 sampai 2 dikatakan ada waktunya ketika kitab kecil itu terbuka, telah terbuka. Ya, terbuka di sini di dalam bahasa Yunani itu adalah anoigo. Anoigo artinya bicara dengan bebas, membuka. Bicara tentang apa? Ini adalah hal berbicara tentang Alkitab yang kita punya sekarang. Bicara tentang terbuka, bicara dengan bebas. Bicara bukan hanya berbicara tadi apa? Tetapi kitab ini akan berbicara kepada kita, menjelaskan dengan jelas bagi kita. Dari mana? Dari Alkitab itu sendiri. Hal seperti ini. Jadi hal-hal yang tersembunyi akan dibukakan. Pekerjaan Yesus yang dulu belum diselesaikan itu akan diselesaikan. Apa sih yang Yesus lakukan dulu? Matius 13 ayat 35 dikatakan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka, ini sama, anoigo. Aku mau membuka mulutku. Aku mau berbicara dan bebas. Aku mau membuka sesuatu. Ini Yesus. Ya. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Artinya apa? Artinya zaman dahulu kala itu akan dibukakan, akan dijelaskan oleh Yesus. Tetapi Yesus bilang apa? Ini di awal pelayanan Yesus, Matius 13 ini. Awal pelayanan Yesus. Tetapi ketika Yesus akan mengakhiri masa pelayanannya, sebentar lagi dia akan ditangkap di Taman Getsemani. Yesus katakan apa? Saya masih berbicara dalam kiasan, tetapi akan tiba waktunya, akan dijelaskan semuanya. Dan ini terjadi lewat apa? Pekerjaan Roh Kudus. Makanya pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan firman ini jalan sama-sama, nggak bisa dibedakan. Oh, saya terima firman. Terima Roh Kudus enggak? Saya enggak tahu. Oh, saya terima Roh Kudus. Ada firman Tuhan enggak? Ya, yang penting Roh Kudus. Nggak bisa seperti ini. Bekerja bersama-sama. Gitu ya. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menjelaskan, akan menyingkapkan, mencerahkan kita tentang firman yang kita terima. Tetapi Roh Kudus akan mencerahkan apa? Firman bagian mana? Ketika kita tidak tahu firman yang dimaksud. Ini betul ya. Jadi Roh Kudus bekerja, kita pun ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Makanya ya, pekerjaan membuka ini, ya, pekerjaan untuk menyingkapkan rahasia di dalam Alkitab, ini akan terjadi lewat siapa? Lewat gereja. Gereja harus lakukan hal ini, bukan yang lain. Betul kan? Dan ketika berbicara mengenai gereja, tentang gereja, bukan hanya berbicara tentang gereja secara gedung, ya, bukan secara gedung saja, tetapi ini berbicara tentang siapa? Tentang umat Tuhan, gitu ya, tentang umat Tuhan. Nah, sebentar ya. Jadi umat Tuhan, ya, umat Tuhan harus menyatakan kehendak Tuhan. Kita harus apa? Bertumbuh bersama-sama, bukan bertumbuh sendirian, ya. Nah, jadi ini yang dijelaskan mengenai mana, ya, mengenai mana kepada kita. Dan ketiga, mana itu seperti ketumbar, katanya, ya, seperti ketumbar. Mengenai ketumbar ini,
dikatakan bahwa di ayat 16, pasal 16 ayat 31, pasal 16 ayat 31, umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Seperti rasa kue madu. Ketumbar. Kalau kita lihat ketumbar, ibu-ibu sudah tahu mengenai ketumbar ini, gitu ya. Mengenai ketumbar. Biji ketumbar ini ukurannya kecil sekali. Tetapi di dalam biji yang kecil ini ada kekuatan hidup. Ya, kekuatan hidup. Dan kalau misalnya dia ditabur, biji ini akan bertunas dan bisa bertumbuh, bahkan bisa tinggi. Katanya bisa sampai 60 cm, gitu ya. 60 cm, kecil, ya. Nah, biji ketumbar di sini memberitahukan kita bahwa ada kekuatan hidup. Hidup. Sama seperti itu, mana memiliki kekuatan hidup. Ya, mana. Kalau kita lihat hari ini, mana kita pahami sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki kekuatan hidup. Memiliki kekuatan hidup. Ya, referensi bagi kita itu Ibrani 4 ayat 12. Ya. Kalau kita lihat, ya, memiliki kekuatan hidup. Maknanya bagi kita apa? Ya, mengenai kekuatan hidup ini. Mana? Yesus itu adalah hidup itu sendiri. Yohanes 1 ayat 3-4 dikatakan bahwa di dalam firman itu ada hidup. Di dalam terang itu ada hidup. Tanya. Yohanes 6 ayat 63 pun bicara bahwa dalam perkataan-perkataan Yesus ada roh dan hidup. Ada roh dan hidup. Ya. Ada kekuatan hidup. Jadi Yesus sendiri adalah kekuatan hidup. Ya, Yesus adalah hidup itu sendiri. Makanya kita bisa hidup kalau ada Yesus dalam kita. Ya. Dan apa? Hidup Yesus. Yesus nyatakan kepada umat manusia di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Kenapa? Karena di atas kayu salib Yesus mencurahkan darahnya. Darah. Imamat 17 ayat 11 ayat 14 dikatakan di dalam darah. Ya, di dalam darah itu ada nyawa. Ada nyawa. Ada hidup di dalam darah itu. Itu sebabnya kalau kita lihat ketumbar ini di dalam bahasa Ibrani kata ketumbar itu adalah zerah gad, ya, zerah gad. Zerah ini artinya benih atau anak-anak, ya, zerah. Kemudian kata gad ini gadat, ya, gadat, ini artinya ditekan. Jadi ketumbar, benih yang ditekan. Yesus Kristus di atas kayu salib, dia adalah keturunan perempuan itu. Dia ditekan. Tetapi dari dalam dia terpancarlah hidup. Hidup. Bagi yang percaya akan memperoleh hidup. Kemudian mana dikatakan berwarna putih. Keluaran 16 ayat 31, umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih. Kata putih ini lavan, bahasa Ibraninya lavan, artinya putih atau putih cerah. Ya, putih cerah. Kalau kita lihat, makna perebusannya apa? Sama seperti mana tersebut itu putih, cerah. Yesus tidak ada dosa. Meskipun Yesus datang sebagai manusia dan semua umat manusia itu ada dosa, Yesus sendiri tidak ada dosa. Yesus menjadi dosa karena apa? Menanggung dosa umat manusia. Tetapi Yesus selesaikan semuanya. Yesus selesaikan semuanya bagi kita. Nih, kata putih, ya. Nih, referensinya Matius 17 ayat 2 dan Wahyu 1
ayat 14. Wahyu 1 ayat 14. Makanya ketika kedatangan Tuhan kembali, Tuhan akan datang dan siapa yang akan menjadi pengikut Tuhan yang datang kembali? Itu adalah mereka yang telah membasuh jubah mereka menjadi putih bersih lewat darah anak domba. Lewat darah anak domba. Nanti bisa lihat di Wahyu, Wahyu 7 ayat 9, Wahyu 7 ayat 9, Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 3 ayat 5, kemudian Wahyu 7 ayat 13 sampai 14 juga. Maka pengikut Tuhan kita nggak boleh ada dosa. Ya kalau masih ada dosa gimana? Bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Ya, kapan kesempatan itu? Hari ini. Hari ini kesempatan itu. Ya. Di Wahyu 19 ayat 14 dikatakan apa? Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Putih bersih. Pada akhirnya apa? Baju kita sama dengan baju Yesus. Ini bicara mengenai kekudusan. Yesus kudus, Tuhan itu kudus, marilah kita kudus. Ya. Dan yang terakhir mengenai mana itu, bagaimana mana tersebut dan pribadi Yesus. Mana dikatakan seperti damar bedola. Bilangan 11 ayat 7 dikatakan seperti kelihatannya. Jadi kalau kita lihat itu seperti damar bedola. Bedolah ya, bedolah artinya cerah, transparan. Ya, ini ada satu batu berharga namanya amber. Ini cerah, batu ini cerah. Ya, kalau ada yang mengikuti tentang pelajaran Pendeta David Won setiap hari Minggu siang jam 2, Pendeta David Won bicara mengenai 12 anak Yakub dan bagaimana setiap suku, setiap anak Yakub ini, setiap suku-suku Israel memiliki batu permata yang berharga, batu berharga ini. Ya, dan dibahas juga mengenai amber ini, salah satunya ya. Dari 12 ada satu namanya amber. Ini cerah, transparan. Maknanya apa? Cerah, terang. Ini menggambarkan keagungan, kemuliaan dari Yesus Kristus. Keagungan. Kolose 2 ayat 3 dikatakan apa? Di dalam dia, di dalam Yesus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Itu sebabnya penting mengenal Yesus Kristus. Yesus adalah juru selamat, amin. Tetapi jangan berhenti di situ. Biarlah pemahaman Yesus sebagai juru selamat kita, Yesus adalah hidup kita. Ini menjadi fondasi untuk apa? Untuk bertumbuh supaya bisa apa? Bisa menemukan segala harta hikmat dan pengetahuan. Harta hikmat dan pengetahuan. Kemudian ember ini, bedolak ini, ya, bedolak ini cerah atau transparan. Artinya apa? Artinya Yesus itu tidak ada yang tersembunyi. Dia jujur, transparan, apa adanya. Yesus di luar, di dalam sama. Apa yang dia bicarakan, apa yang dia lakukan sama. Apa yang ada dalam hati Yesus itu bisa ketahuan, bisa lihat jelas sama. Isi hati Yesus itu lewat perkataan Yesus bisa tahu isi hati Yesus. Lihat perbuatan Yesus bisa tahu hati Yesus seperti apa. Bedanya dengan orang Yahudi, orang Farisi waktu itu. Farisi, Saduki. Mereka bicaranya apa, hatinya berbeda. Perbuatannya seperti apa, hatinya berbeda. Ya. Ini referensinya. Matius 23 ayat 25 sampai 28. Jadi luar dan dalam itu harus sama, ya, harus sama. Jangan samar-samar. Ya. Makanya penginjilan yang paling bagus itu katanya apa? Penginjilan yang paling bagus itu adalah lewat perbuatan yang mencerminkan Kristus. Nah, inilah penginjilan. Nah, ini pun saya ya di saat yang sama saya juga bertobat gitu ya di hadapan Tuhan kekurangan saya. Oh apa? Orang-orang bisa
menerima kasih Tuhan lewat apa? Mereka bisa menerima kasih Tuhan, mereka bisa percaya Tuhan lewat apa? Bukan lewat perkataan, tapi lewat melihat perbuatan kasih kita. Seperti ini. Nah, ini menjadi renungan kita. Renungan kita, mari kita lewat firman hari ini kita ingat lagi, oh ya, saya harus benar-benar kasih Yesus itu dalam hati itu harus terpancar keluar, harus sama. Ya, Matius 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama ayat ini ya. Ayat terakhir kita dikatakan apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjalankan kehidupan kita sambil merenungkan kehendak Tuhan. Seperti apa pribadi Yesus. Demikian juga pribadi saya pun harus menjadi seperti Yesus. Pribadi Yesus harus digenapi dan harus tampak di dalam kepribadian kita setiap hari. Sekali lagi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa melakukan hal ini. Amin.